Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat semua ya. Dan tiada dusta di antara kita. Oke, hari ini kita akan diskusi lagi mengenai reagen-reagen PCR. Kemarin kita sudah diskusi ya mengenai PCR itu apa, lalu prinsip kerjanya seperti apa. Nah, tentunya dalam melakukan PCR, karena kita ingin menggandakan DNA seperti itu, kita perlu reagen-reagen tertentu. Nah, di sini reagen ini hukumnya wajib ya. Jadi teman-teman dosa nanti kalau tidak menambahkan reagen ketika PCR. Karena PCR itu tidak bisa dilakukan tanpa reagen. Jadi istilahnya PCR itu tanpa reagen hanyalah butiran debu gitu ya. Jadi tidak bisa. Jadi ini wajib ada reagen-reagen yang dia memang harus ada ketika ingin melakukan PCR. Tidak bisa teman-teman pulang dari kuliah sampai kamar, PCR, terus membayangkan tiba-tiba terjadi PCR itu tidak bisa ya. Itu hanya imajinasi saja. Nah, kita ibaratkan seperti soto ini ya. Ini soto atau sop ya. Ya sudah inilah ya. Ketika kita ingin membuat soto gitu atau soto Betawi gitu ya, ketika tidak dikasih santan ya tidak akan jadi soto Betawi. Ketika tidak ada dagingnya ya tidak akan jadi soto gitu. Ketika tidak ada garamnya ya namanya bukan soto yang sebenarnya, ini soto abal-abal gitu. Kurang gula lah, kurang bumbu merica, kurang yang lain, ini tidak akan lengkap. Jadi PCR juga seperti itu. Untuk bisa melakukan PCR itu harus lengkap. Wah, ini enak ya, pagi-pagi makan seperti ini nih. Oke, dan selain harus lengkap, sebenarnya ini tidak wajib ya, tidak ada kewajiban khusus, tapi disarankan untuk reagen-reagen yang akan digunakan itu dimasukkan ke dalam tub PCR itu secara berurutan. Ada urutan-urutan tertentu yang direkomendasikan. Kenapa harus berurutan? Itu yang pertama adalah mengenai efektivitas. Agar kita lebih efektif dalam bekerja, tidak berkali-kali. Nanti saya contohkan, tidak berkali-kali. Jadi, misal teman-teman nanti akan membuat sesuatu makanan gitu ya, dengan misal nasi goreng, pedas sama yang tidak pedas. Nasi gorengnya dibuat semua dulu, yang tidak pedas taruh piring dulu, yang pedas tinggal ditambahkan cabai gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Efektivitas. Dibandingkan teman-teman membuat satu-satu gitu ya. Yang kedua, untuk meminimalisir kontaminasi. Ketika kita berkali-kali, kita ada 10 macam PCR gitu ya, 10 macam reaksi gitu, 10 tub gitu. Ketika kita memasukkan satu persatu, tentunya akan memperbesar gitu ya, memperbesar resiko kontaminasi. Tapi kalau misal seperti cara membuat nasi goreng tadi, yang sama kita masukkan semua, baru yang berbeda itu kita masukkan belakangan. Seperti inilah boba ini ya. Wah, tadi setelah soto, sekarang boba. Ini kan ketika kita beli, biasanya minuman ini toppingnya beraneka ragam gitu ya. Misal kalian sama teman-teman berlima beli yang original semua tetapi toppingnya berbeda-beda. Yang jual pasti membuat 5 lalu dituang ke membuat 5 itu jadikan satu gitu ya, lebih efektif biar lebih cepat juga, pelanggannya nggak terlalu lama menunggu gitu ya. Itu dibuat 5 resep sekaligus, baru nanti dibagi ke 5 gelas, baru nanti ditambahkan topping sendiri-sendiri. Nah, PCR juga seperti itu, tetapi bedanya nggak pakai topping dan tidak pakai boba. Nah, reagen yang pertama yang wajib ada adalah PCR buffer. Buffer dulu kita belajar di kimia ya, bahwa ini larutan penyangga, dia bisa mempertahankan pH gitu ya. Dan sebenarnya buffer ini menjadi mutlak karena kita bekerja dengan enzim, di mana enzim ini dia membutuhkan kondisi optimal untuk bekerja, untuk bisa dia digunakan dalam reaksi PCR. Jadi buffer ini dia berfungsi dalam menjaga kondisi optimal si enzim agar dia bekerja secara baik. Nah, biasanya ada
buffer itu isinya adalah tris HCl, KCl, dan lain sebagainya ya. Ini ada beberapa macam buffer. Masing-masing buffer itu memerlukan, atau masing-masing komponen buffer itu memerlukan sinergi yang tepat dengan komponen yang lain. Nanti ada salah satu komponen juga yang dia sangat berpengaruh gitu ya dengan PCR buffer ini. Next. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh hasil PCR. Di sini ada dua buffer, KCl sama NH42SO4. Yang sebelah kiri KCl buffer, yang sebelah kanan NH4 ini ya. Ini berbeda buffer. Berbeda buffer ternyata secara spesifitas primer itu dia atau spesifitas hasil dari PCR itu berbeda ternyata. Kita lihat di sini NH42SO4 dia ternyata lebih baik gitu ya. Nah, ini sangat tergantung dengan komponen apa saja yang ada di dalam reagen PCR tersebut. Nah, tadi saya sampaikan ada komponen lain yaitu MgCl ya, itu di paling atas kiri. Ini ada MgCl, itu berbeda-beda konsentrasi maksudnya, angka 1, 1,5, 2, 2,5 dan seterusnya. Dan ini ternyata sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Jadi misal di sini kita lihat di KCl itu untuk MgCl yang 1 milimolar itu dia paling baik gitu ya. Tapi di sini bisa jadi dia yang paling baik yang 3,5 atau malah 4 ini ya. Malah 4 ini lebih baik. Jadi ini berbeda. Jadi kombinasi ini kita perlu, biasanya percobaan ya, di awal kita perlu optimasi. Nah, selanjutnya MgCl tadi. MgCl ini penting ya di dalam MgCl2. Ini ya, kurang angka 2. Di dalam reaksi PCR. Jadi Mg2+-nya sendiri, jadi ketika dia ditambahkan ke dalam campuran reaksi, dia akan terpecah menjadi Mg2+ dan Cl2- gitu ya. Nah, Mg2+ ini dia akan menjadi kofaktor dari enzim DNA polimerase, nanti ada di sini juga. Dan MgCl2 ini dia juga akan mempererat gitu ya tali silaturahmi antara primer dengan template. Jadi primer dan template ini dia akan berikatan kuat, lebih kuat ketika ditambahkan dengan MgCl2. Jadi di sini nanti primer itu akan berikatan kuat dan si MgCl2 ini membantu meminimalisir terjadinya non-specific priming istilahnya. Jadi primernya nempel di daerah yang tidak spesifik. Biasanya konsentrasi yang digunakan kan kita perlu optimasi, tadi saya sampaikan ya. Itu optimasi antara 0,5 sampai 4 milimolar. Tetapi biasanya starting point-nya atau kita mencobanya di awal di 1,5 milimolar. Biasanya ini sudah tampak gitu ya, tinggal dinaikkan atau diturunkan. Nah, lalu DNA polymerase. Jadi DNA polimerase ya. Kita belajar di enzim ada istilah lock and key ya. Jadi kunci dan gembok. Nah, ini dulu kita belajar enzim. Jadi DNA polimerase ini tugasnya adalah melakukan polimerisasi pada amplikon. Amplikon hasil amplifikasi, yaitu DNA. Enzim ini melakukan polimerisasi DNA. Jadi substratnya adalah DNA. Biasanya konsentrasi yang digunakan adalah 0,02 unit. Karena untuk enzim itu satuannya adalah unit. Lalu selanjutnya, nah ini bahan-bahan yang diracik ya, yaitu deoxynukleotide triphosphate atau DNTPS. Nah, di sini dia adalah monomer dari DNA. Jadi dia adalah penyusun dari DNA. Kita lihat ilustrasinya ya. Jadi DNA itu kan rantai ya. Nah, per satuan rantainya ini adalah DNTPS-nya ini. Jadi karena DNA terdiri dari 4 basa, jadi di sini DNTP-nya juga terdiri dari 4 basa. Deoksiribos adenin, ada timin, ada sitosin, dan guanin trifosfat. Nah, ini ada semua di dalam reagen itu.
harus ada. Biasanya yang digunakan adalah 200 mikroliter ya. Ini bereaksi untuk di reaksi PCR ini. Lalu selanjutnya primer. Ini dulu pernah kita praktikumkan ya. Jadi untuk primer sendiri dia adalah nukleotida pendek. Lalu dia merupakan pembatas daerah mana saja yang akan diperbanyak. Dan dia juga tempat memulainya amplifikasi ya, reaksi PCR terjadi. Jadi dulu kita desain pakai software ya. Lalu kita coba cocok-cocokkan, kita pas-paskan secara in silico dia sudah baik atau belum. Seperti itu. Nah, reagen-reagen tadi bisa kita campur lebih dulu di awal. Jadi kita campur terlebih dahulu. Jadi ini bayangkan kacang-kacangan ini ya, dicampur jadi satu gini. Antara primer, buffer, enzim, itu kita campur. Nah, biasanya kita nyampur menggunakan micropipette, repipetting ya. Jadi dimasukkan, keluar, sedot lagi, masukkan lagi, sedot lagi gitu dengan micropipette. Nah, kita pastikan betul dia sudah mix dengan baik. Nah, biasanya atau saat ini trennya yang terjadi adalah bahwa sudah banyak sekali produsen itu memproduksi kit PCR yang terdiri dari bahan-bahan tadi kecuali primer. Jadi sudah ada buffernya, sudah ada enzimnya, sudah ada DNTP-nya. Tinggal dipakai saja. Sudah tidak perlu nge-mix yang banyak tadi, tinggal menambahkan primer, forward dan reverse. Jadi itu kan lebih fleksibel. Kita lebih fleksibel karena memang sejatinya kan yang lain tadi sama. Untuk bahan MgCl, lalu untuk enzim, lalu DNTP, itu kan sama ya, buffer itu kan sama. Tetapi yang primer bisa fleksibel. Jadi produsen itu sudah banyak sekali yang memproduksi kit-kit komersial untuk PCR. Nah, kita tinggal menambahkan primer forward dan primer reverse. Itu untuk mix. Jadi misal kita mau membuat 15 reaksi PCR 15 tube gitu ya, kita campur dulu, dikalikan 15 semua. Jadi misal tadi, ya, untuk primer misal membutuhkan 10 pikogram gitu. Nah, kita tinggal kalikan 15, berarti kita ambilnya 150. Nanti tinggal dibagi-bagi di akhir. Misal untuk satu reaksi tadi misal untuk enzimnya kita kalau dibuat volume butuhnya 1 mikroliter misal. Untuk 15 ya kita tinggal ambil 15 mikroliter. Dicampur jadi satu tube dulu. Buat aliquot istilahnya. Kita campur jadi satu dulu, baru kita pisah-pisah menjadi 15. Seperti itu. Nah, baru yang terakhir adalah DNA template. Ini hasil isolasi DNA yang kita lakukan ya. Jadi ini dimasukkan terakhir karena biasanya PCR itu kan untuk mendeteksi ya sesuatu gitu ya, mendeteksi ada tidak sih gen ini pada beberapa sampel yang berbeda. Makanya DNA template itu dimasukkan terakhir kali. Di sini DNA template itu artinya cetakan ya, dan bisa juga dia sebagai master. Dulu kalau zaman-zaman nakal itu ya, masternya mana untuk laporan, jadi tinggal dicontoh gitu ya dan lain sebagainya lah. Ini istilah saja, jadi ini sebagai cetakan. Kalau teman-teman fotokopi catatan dari teman yang lain gitu, nah catatan aslinya itu template-nya ya, nah kopiannya ini amplikonnya. Biasanya kalau kita isolasi DNA-nya murni seperti bensin ya, tapi biasanya cintamu tidak semurni DNA-ku ini berarti di sini ya. Itu 1 nanogram untuk banyak DNA yang dibutuhkan dalam satu reaksi. Nah, ini adalah DNA template. Baik, itu tadi adalah reagen-reagen yang sering digunakan dalam PCR. Selamat belajar, nanti silahkan dibaca-baca melalui referensi-referensi lain yang saya berikan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya!